Konflik antara menantu dengan ibu mertua yang melibatkan Arie Kriting dengan Nursia selaku ibu kandung dari Indah Permatasari nampaknya masih terus memanas. Nursia yang pada dasarnya tidak suka dengan Arie Kriting belakangan kerap membuat heboh jagat media sosial dengan sindiran-sindiran kasar kepada menantunya itu. Terbaru, Ibu Nursia mengaku jika dirinya beserta keluarga baru saja terkena ilmu hitam yang dianggapnya berasal dari orang terdekat yang saat ini tengah berkonflik dengannya. Lantas, seperti apa jawaban Arie Kriting dan Indah Permatasari mengenai hal tersebut? Enggak lah, itu tidak pernah saya ambil hati. Bukannya tidak menganggap serius juga, tetapi karena kita kita merasa sudah berusaha, kita berusaha di jalan yang benar, di jalan yang baik juga, tujuan kita baik ya. Kenapa kita harus sakit hati untuk hal-hal seperti itu? Nggak ada, itu mah ketawa-ketawa aja kalau kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu pasti kita ketawa aja sih. Nggak pernah menanggapi serius sebenarnya? Enggak. Tahu nggak yang menanggapi ini serius? Teman-teman semua. Ini udah berapa tahun teman-teman, masih ini aja yang kalian kejar, sumpah loh. Ya, enggak. Dibercandain aja. Nggak apa-apa, ini aja sih melihat tapi nggak pernah mau gimana-gimana sama berita-berita tersebut. Karena kan pada akhirnya aku sama Bang Arie yang menjalani kehidupan ini kan. Sejujurnya ada banget perjuangannya, cuman kita nggak mungkin akan membicarakan itu di tempat umum dan biarkan itu menjadi cerita kita aja sih. Tapi yang pasti Bang Arie ada banget perjuangan dari awal pacaran. Kayaknya nggak tahu ya, soalnya mau gimana pun pasti nggak akan diterima lah kalau misalnya memang mami belum mau. Kayaknya pokoknya yang penting kita sudah berusaha ya. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha, serahkan pada Allah aja. Kalau kan kita percaya Allah Maha membolak-balikan perasaan. Yes. Kalaupun misalnya pada akhirnya perasaannya dibalikan untuk bisa menerima tujuan baik kita ya alhamdulillahirabbil alamin. Udah sampai pada tahap itu aja. Kita nggak hitung-hitung yang kayak gitu. Itu bukan perjuangan, itu kewajibannya. Jadi ya udahlah, maksudnya kita diberi rezeki sama Allah ya itu kewajiban anak, bukan bagian dari perjuangan. Ya, karena mungkin nggak tahu ya, karena mungkin nggak bener. Iya. Jadi kayak ya udahlah ya, mau diapain lagi, kita mau bicara kayak gimana juga kan, kalau memang nggak percaya atau nggak mau denger ya udah, kita nggak bisa bicara apa-apa juga kan. Jadi ya udah diam aja sih sebenarnya. Tapi benar nggak sih? Makanya kita bertahun-tahun ini kan diam aja terus karena memang kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan semuanya bisa jadi clear dan semakin baik gitu. Kalau sama Bang Arie itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Arie ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Aku nggak mau ngomongin masalah orang tua. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Pernyataan terbuka yang dilakukan oleh Nursia setelah melakukan sesi live di aplikasi terkait pengakuannya soal ilmu hitam nyatanya tak langsung dipercaya begitu saja oleh sebagian warganet. Mirisnya, dari sekian banyak yang menonton, tak sedikit yang menyaksikan pernyataan dari Ibu Nursia tersebut justru melemparkan hujatan secara langsung di kolom komentar yang tersedia di aplikasi tersebut. Dan imbas dari kejadian tersebut, Ibu Nursia pun sampai mengamuk saat dihujat oleh salah seorang netizen. Lantas, seperti apa kemarahan Ibunda Indah Permatasari menanggapi hujatan demi hujatan yang ia dapatkan dari para haters? Minum dulu, Bu. Minum dulu, Bu. Iya. Minta diblok ya, keluar aja. Amit-amit. Ini lihat baca ini yang ini. Siska Francisca LSK. Yami, hamsterku masih hidup, Yami. Yami, saya mau lihat dulu nih persin sekarang. Yami, Ya, itu hamsterku masih hidup dan tidur sama Mali. Siska Francisca. Sama Mali. Siska Francisca.
namanya tadi? Siska Francisca. Kau mulutmu kurang ekor. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Tidak boleh begitu. Jangan jahat. Jangan jahat ya. Jangan jahat ya. Mulutmu dijaga. Kau yang gila. Kau keluar dulu. Jadi tidak bisa kau komen lagi, tidak bisa kau nonton saya. Ya kayaknya kan gila-gila. Tidak bisa kau juga kau nonton saya. Berhenti kau. Dia bilang ibu lagi ngomongin diri sendiri. Aduh. Aduh. Biasalah orang yang tidak ada TikToknya yang bermanfaat. Rezeki itu akan datang, ya. Tapi kalau kau jahat, kau jangankan beli beras yang ini, sekarang beras mahal. Kalau anda tidak tahu, tambah banyak dosa kalian. Karena anda tidak tahu, diam. Ya, ya sayangku, manisku semua, mendingan diam. Yang tahu itu saya dengan keluargaku. Ya, diam. Ya, ya mendingan diam. Nih, Al-Quran ini. Kalau saya ngomong, ini ada Al-Quran, nggak boleh. Ini ada Al-Quran, ya. Nggak usah so tahu, nggak usah so ini, diam. Bikin TikTok yang bagus. Besok beli beras, beli ikan, beli sayur, ya. Ini teman ini beliau ini orang dari Medan menjual sepatu di ruko di luar. Mami, orang Padang, Mami. Padang, bilang dong Padang. Ini Padang. Nasi Padang. Ini beliau nasi Padang. Orang Padang menjual sepatu di samping ruko saya, ya. Jadi kalau anda tidak tahu, mendingan diam, ya. Kalau itu saya nggak bisa sampaikan ke publik lah, kalau itu urusan pribadinya saya. Maksudnya ya usahanya anak-anak lah. Standar sih, samalah kebanyakan orang bagaimana sih, kita pasti nunjukin usaha yang terbaiknya kita. Kalau menurut saya sih yang namanya kehidupan itu sama seperti alat pendeteksi detak jantung di rumah sakit. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Itu namanya menunjukkan kita masih hidup. Dan kehidupan itu terrefleksi dalam segala macam sisi kehidupannya kita. Termasuk dalam hubungan asmara juga. Pasti naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin orang lebih sering lihat naiknya aja karena itu di permukaan. Kalau turunnya kan memang kadang-kadang tersembunyi di kedalaman. Kayak gitu sih. Kalau misalnya ternyata di luar seperti itu ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Saya mau fokus sama hal yang harus saya kerjakan aja.